Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk berbahagia serta tetap semangat. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kebijakan jasa. Anggota kelompok kami terdiri dari Susi Susanti, Arimbiin Nasabiha, Rizky Fadli, dan Muhammad Rifki Ivan. Mengelola keluhan dalam kurung komplain manajemen adalah proses yang dirancang untuk menerima, merekam, mengevaluasi, dan menangani keluhan yang diajukan oleh pelanggan atau konsumen. Proses ini sangat penting dalam manajemen bisnis dan pelayanan pelanggan. Tujuan utama dari pengelolaan keluhan adalah untuk memastikan bahwa keluhan atau ketidakpuasan pelanggan diterima, dievaluasi, dan ditandatangani dengan baik, sehingga perusahaan dapat memperbaiki masalah yang ada, jaga hubungan yang baik dengan pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sangat penting untuk merespons keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif agar pelanggan merasa didengar dan diperlakukan dengan baik. Keluhan yang dikelola dengan baik dapat menghindari kerusakan reputasi perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses pengelolaan keluhan diantaranya: pertama, penerimaan keluhan pelanggan melalui berbagai saluran seperti telepon, email, situs web, media sosial, dan lainnya. Kedua, pencatatan dan pelacakan keluhan. Ini akan membantu dalam analisis dan pelacakan keluhan di masa depan. Ketiga, evaluasi dan prioritisasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengenali keluhan yang perlu ditangani dengan segera dan yang dapat ditinggalkan untuk ditindaklanjuti nanti berdasarkan tingkat urgensi. Keempat, investigasi dan analisis. Analisis yang baik akan membantu menghindari keluhan serupa di masa depan. Kelima, tindakan perbaikan. Perusahaan harus mengkomunikasikan tindakan perbaikan kepada pelanggan dan memberikan informasi tentang bagaimana masalah akan diatasi. Keenam, pelaporan dan umpan balik. Perusahaan memberikan peluang kepada pelanggan untuk memberikan umpan balik lebih lanjut jika diperlukan. Ketujuh, pelacakan dan evaluasi. Data yang telah dikumpulkan selama proses keluhan dapat digunakan untuk meningkatkan layanan secara keseluruhan dan mencegah keluhan di masa depan. Delapan, pelatihan dan kesadaran. Penting untuk melibatkan staf perusahaan untuk membantu proses pengelolaan keluhan dengan memberikan pelatihan yang mengedukasi mereka tentang pentingnya merespon keluhan pelanggan dengan baik. Seperti yang didefinisikan oleh Kotler and Keller, adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan jasa untuk memuaskan pelanggan yang mengalami masalah dalam pelayanan. Perusahaan jasa diharapkan mendorong pelanggan untuk mengajukan keluhan, memberikan respon yang cepat dan personal, serta mengembangkan sistem resolusi masalah. Nah, ada 3 pendekatan utama. Menurut Juliana, service recovery dapat diwujudkan melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, distributive justice. Distributive justice berfokus pada hasil dari penyelesaian service recovery. Kedua, procedural justice. Procedural justice berfokus pada aspek keadilan dalam proses penanganan keluhan oleh perusahaan. Yang ketiga, interactional justice. Interactional justice berfokus pada perilaku dan respon yang ditunjukkan oleh perusahaan ketika berinteraksi dengan konsumen yang mengajukan keluhan. Kemudian selanjutnya yaitu kualitas jasa dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari jasa. Nah, jasa sendiri menurut Kotler pada 2012, jasa itu merujuk pada setiap tindakan atau kinerja yang satu pihak tawarkan kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Yang kedua ada dari perspektif Islam, yaitu menurut Juliana tahun 2012, dalam Islam seluruh aspek kehidupan termasuk kualitas jasa diatur dan didasari oleh kepatuhan terhadap syariah yang diwarnai oleh nilai-nilai moral dan juga etika. Dalam kerangka perspektif Islam, kualitas jasa dihubungkan dengan perspektif dan juga prinsip-prinsip yang moral yang kuat. Kemudian ada juga karakter model. Karakter model itu merupakan sebuah model yang diciptakan oleh Altman dan juga Owen untuk memperkenalkan atau mengukur kualitas jasa dalam lembaga keuangan syariah untuk mencakup yang pertama itu kepatuhan, yang kedua yaitu jaminan, yang ketiga adalah kehandalan, yang keempat adalah bukti fisik, yang kelima adalah empati, dan yang keenam adalah daya tanggap. Jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Dan dalam konteks pengembangan konsep retail bank dan hotel syariah, penelitian yang dilakukan oleh Saad, Ali, dan Abdel Ati, serta Soleh, Bakar, Hamid, Hashim, dan Omain menyoroti pentingnya hotel syariah untuk mematuhi nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek, termasuk operasional, desain interior, dan keuangan. Pengembangan hotel syariah juga dianjurkan untuk mempertahankan dan meningkatkan variasi produk dengan harga yang terjangkau sambil menjaga kualitas pelayanan yang baik. Selain itu, strategi pengembangan yang penting mencakup peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen keuangan hotel syariah. Dengan demikian, pengembangan hotel syariah harus memadukan aspek syariah, kualitas, dan efisiensi operasional untuk berhasil di pasar retail yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.